Marilah kita simak sebuah kisah yang menceritakan tentang kisah Habil dan Qabil, yaitu kisah Nabi Adam alaihissalam. Apakah kalian pernah mendengar sebuah kisah Nabi Adam yang melahirkan dua orang anak, di mana sebuah kejahatan pertama yang dilakukan manusia di muka bumi? Nabi Adam alaihissalam memiliki anak yang terakhir kembar. Anak kembar tersebut adalah perempuan dan laki-laki. Hanya Allah yang tahu jumlahnya dan nama-nama mereka serta jumlah seluruhnya. Diriwayatkan dari para sahabat Nabi di antara Ibnu Abbas dan Ibnu Mas'ud bahwa Nabi Adam biasa mengawinkan putra-putrinya dari suatu kelahiran dengan putri dengan kelahiran lainnya. Karena Habil akan dinikahkan dengan saudara perempuannya, yaitu Qabil, yang paling cantik di antara anak-anak mereka, menolak keinginan ayahnya. Oleh karena itu, dia ingin mengunjungi saudara perempuannya sendiri. Oleh karena itu, Nabi Adam alaihissalam memerintahkan kepada mereka berdua untuk mengorbankan sebuah korban, untuk mempersembahkan sebuah korban kepada Allah, dan bagi siapa yang korbannya diterima oleh Allah dan Nabi Adam, maka dialah yang berhak mengawini saudara perempuan Qabil. Habil dan Qabil mempersembahkan sebuah korban kepada Allah. Habil mengorbankan seekor kambing betina yang sangat gemuk, dan Qabil mengorbankan sebuah tanaman yang sangat buruk dan jelek. Kemudian api datang dari langit untuk menyambar korban yang telah dipersembahkan dari Habil, dan tidak menyentuh korban yang diberikan oleh Qabil. Melihat Qabil menjadi sangat marah dengan berkata kepada Habil, "Aku pasti akan membunuhmu, Qabil. Tidak dapat mengawini saudaranya. Tiada seorang pun yang bisa mengawini engkau," kata Habil. Habil menjawab, "Sesungguhnya Allah hanya menerima korban orang-orang yang bertakwa dan tidak zalim." Dalam surat Al-Maidah ayat 23. Pada dikisahkan suatu ketika Nabi alaihissalam memerintahkan Qabil untuk mencarinya. Ketika mereka bertemu dan Habil sangat marah berniat untuk membunuh Habil, maka Habil pun menakut-nakutinya dengan berkata, "Sesungguhnya kalau kau menggerakkan tanganmu kepadaku untuk membunuhku, aku sekali-sekali tidak akan menggerakkan tanganku untuk kepadamu untuk membunuhmu. Sesungguhnya aku takut kepada Allah Tuhan seluruh kalian." Dalam surat Al-Maidah ayat 23. Perkataan Habil ini menunjukkan sebuah keindahan akhlaknya dan rasa takutnya kepada Allah. Meskipun dia mampu membalas Qabil, tapi dia tidak seperti saudaranya yang ingin membunuhnya. Habil tidak membalas Qabil meskipun dia lebih kuat dan lebih mengisahkan kepada perkataan Allah, "Sesungguhnya aku ingin agar kamu kembali dengan membawa dosa membunuhku dan dosamu sendiri, maka kamu menjadi penghuni neraka yang demikian. Itulah pembalasan bagi orang-orang yang zalim." Lalu Qabil memukul Habil dengan batu di bagian kepalanya sehingga Habil mati seketika. Setelah membunuh saudaranya sendiri, ia bingung akan membawa mayatnya ke kemana. Kemudian ia membawa mayatnya mengelilingi desa dan mengelilingi kemana-mana, tak tahu apa yang harus dilakukannya. Sampai kemudian Allah Tabaraka wa Ta'ala mengirimkan seekor gagak, burung gagak. Setelah itu Allah mengirimkan seekor burung gagak. Burung gagak tersebut menggali tanah dengan cakatnya untuk menguburkan bangkai yang telah dibunuh. Allah berfirman. Kemudian Allah menyuruh seekor burung gagak itu untuk menggali-gali di bumi untuk memperlihatkan kepada Qabil bagaimana seharusnya ia menguburkan mayat saudaranya sendiri. Qabil berkata, "Wahai, celakalah aku, mengapa aku tidak mampu berbuat seperti burung gagak tersebut? Lalu aku datang menguburkan mayat saudaraku sendiri." Dalam surat Al-Maidah ayat 5. Oleh Allah dan Nabi Adam alaihissalam untuk menghadap matahari sehingga badannya itu panas, dan teriknya panas matahari itu sampai ke tulang
tulang dan pahanya, dengan wajah yang dipaksakan ke arah matahari yang sangat panas, sehingga ia sampai pingsan. Itulah sebagai hukuman atas apa yang dilakukan terhadap saudaranya. Rasulullah bersabda, tidak ada dosa yang lebih pantas untuk disegerakan oleh Allah siksanya bagi pelakunya di dunia dan disimpannya siksanya di akhirat daripada aniaya dan memutuskan silaturahmi. Dan itulah yang dilakukan Qabil dalam menganiaya dan sekaligus memutuskan silaturahmi terhadap keluarganya sendiri. Nilai moral dan spiritual yang diambil dalam cerita tersebut adalah Allah hanya menerima amal dari orang-orang yang ikhlas bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sifat iri dan dengki serta mengikuti hawa nafsu membuat Qabil membunuh saudaranya sendiri, sehingga dia termasuk orang-orang yang zalim. Dipastikan ia akan masuk neraka dan dimurkai oleh Allah. Orang-orang yang zalim akan mendapat